Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, seperti biasa hari Senin jadwalnya edukasi bareng saya ya, sama saya Denny Dolar. Jadi mohon di mute suaranya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di akhir ya, teman-teman boleh dinyalain suaranya. Oke, seperti biasa kita ada 3 sesi teman-teman. Yang pertama itu sesi kita akan belajar basic ya, basic trading. Karena saya selalu bilang bahwa trading itu ada, teman-teman harus punya BMW, harus punya basic trading, yang kedua mentoring, dan yang ketiga wajib pakai sistem trading. Dan ini semua tentunya udah kita pakai semua teman-teman. Tinggal teman-teman menerapkan ya secara konsisten ya, secara konsisten ya. Kalau nggak konsisten percuma teman-teman ya. Oke, bicara trading, kita bicara basic teman-teman. Trading bisa rugi ya, jelas. Trading bisa rugi, yang namanya bisnis, semua investasi pasti ada resiko. Dan ini teman-teman harus siap dengan resikonya. Tapi yang paling baik itu eh, gimana caranya kita menghindari resiko atau meminimalisir resiko. Karena resiko aja itu udah pasti di depan mata. Bicara soal resiko, bicara bisnis, bicara trading, resiko itu pasti ada di depan mata dan pasti kita akan lewati. Cuma caranya cuma satu, kita menghindari ya, kita menghindari atau kita ini apa? Mengurangi ya, menghindari atau mengurangi. Oke. Ini fakta teman-teman, salah satu penelitian di Prancis bahwa eh, yang sukses di trading itu faktanya cuma 10% ya, dibandingkan kegagalannya lebih banyak ya. Ini fakta. Tapi teman-teman beruntung banget karena di sini kita di circle yang positif. Di komunitas saya khususnya trading room ya teman-teman, ini circle-nya orang-orang hebat semua. Jadi teman-teman eh, udah tepat tempatnya. Tempatnya udah oke, udah tepat. Tinggal balik lagi sama diri sendiri. Teman-teman bisa nggak menjalankan secara konsistennya gitu. Konsistensi gitu kan teman-teman. Halo Mas Wandi, halo Mas Heri yang baru gabung. Oke, lanjut ya. Ini fakta. Apa sih yang menyebabkan orang itu gagal di trading? Oke. Apa? Ini fakta umum, teman-teman. Kesalahan umum yang sering terjadi. Mungkin teman-teman sering loss itu yang pertama, terlalu cepat ketika profit, ya. Jadi kalau kata orang itu ABC, asal biru close gitu ya. Asal biru close. Jadi ini jadi edukasi juga nih buat teman-teman khususnya yang ikut webinar malam ini, jangan sampai yang namanya metode itu kan udah jelas, exit plan-nya itu udah jelas, kapan kita harus take profit, kapan kita batasi resiko. Jadi teman-teman ketika belum menyentuh take profit, jangan sesekali teman-teman keluar atau teman-teman cut profit duluan. Padahal take profitnya udah jelas. Ataupun sebaliknya, ketika loss, teman-teman menahan terlalu lama. Ketika plotting loss, harusnya udah ada batasan stop loss atau udah batasan resiko misalkan di 20%, tapi teman-teman langgar. Ini aturan pokok yang harus teman-teman jalanin supaya mau konsisten. Harus hindarin teman-teman. Karena ini beberapa kesalahan umum yang sering terjadi yang membuat kita rugi. Ya. Jangan kalau plotting jangan ditahan-tahan. Loss ya udah cut loss. Kecuali kalau modalnya banyak teman-teman, nggak masalah, tinggal di top up. Tapi kalau modalnya pas-pasan, jangan ikut-ikutan. Oke, yang ketiga, melewatkan kesempatan trading karena takut loss. Dan biasanya di momen ketiga ini, itu teman-teman ketika udah mengalami yang namanya loss berturut-turut. Misal kena stop loss, besoknya kena stop loss lagi, hari ini kena stop loss lagi. Dan biasanya di hari berikutnya teman-teman ketika ada momen, teman-teman gak akan open karena takut stop loss lagi. Dan itu salah besar teman-teman ya. Yang harusnya teman-teman habis itu loss 3 kali, mudah-mudahan di open keempat harusnya itu profit. Karena teman-teman gak ambil, malah jadi banyak lossnya ya, rugi kali. Jadi jangan pernah takut melewatkan kesempatan, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman.
Ya, kesempatan hadapin, ada momen open buy, ada momen open sell. Yang penting kita jaga money management. Ya, bicara trading bukan bicara kita win rate 100%, win rate 90%, bukan. Trading itu bicaranya probabilitas, teman-teman. Semakin banyak teman-teman trading, semakin besar probabilitasnya, ya. Semakin bagus probabilitasnya, misal win rate-nya lebih banyak dibanding loss, ya gak apa-apa, itu teman-teman winning. Ya, jadi jangan pernah melewatkan yang namanya kesempatan. Oke? Mau buy, mau sell, ada momen hajar, jangan ragu-ragu. Kan udah jelas, rule-nya udah jelas, sistemnya udah jelas. Ya. Yang keempat, ini yang sering saya lihat. Teman-teman ini sering tradingnya itu overload atau overtrade karena merasa profitnya tidak cukup. Ya, kalau merasa profitnya tidak cukup, modalnya yang digedein, bukan profitnya yang digedein. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman modalnya pas-pasan, misalkan modalnya $5.000, oke, anggaplah $5.000 karena di sini rata-rata $5.000 member PIV. Bahkan ada yang 20.000, ada kayak Mas Dian 20.000, Mas Wandi 10.000 dan lain-lain mungkin ya, dan macem-macem. Oke, misal modal 5.000, teman-teman. Teman-teman lotnya gede-gede, 1 lot, 2 lot. Itu udah nggak sehat. Itu udah nggak sehat, udah nggak wajar. Karena teman-teman pengen ngejarnya profit ratusan persen sebulan, jauhin deh. Teman-teman lebih baik jangan trading kalau kayak masih kayak gitu. Ya. Karena itu ujung-ujungnya cacing-cacing naga-naga. Ya, kalau beruntung bisa jadi naga. Tapi kalau lagi apes jadi cacing gitu ya, abis. Oke, yang kedua, yang membuat orang gagal di trading. Yang pertama tadi kan karena sumber kebiasaan, yang kedua itu karena mindset. Kita akan sedikit, saya selalu mengulang-ulang, teman-teman. Saya selalu mengulang-ulang bicara mindset. Oke, karena bicara mindset ini itu adalah salah satu jantungnya trading. Intinya trading, pokoknya trading, pusatnya trading. Jadi teman-teman jangan pernah menghiraukan yang namanya mindset. Ya. Ini intinya inti loh, pusatnya pusat. Ketika teman-teman menghiraukan dan tidak memperdulikan yang namanya mindset, udah saya yakin amburadul tuh, teman-teman. Sebagus apapun metode teman-teman, sebagus apapun teknik teman-teman, sebanyak apapun duit teman-teman, kalau teman-teman mindsetnya amburadul, udah pasti amburadul itu. Ya, tradingnya pasti amburadul. Oke, ini ada organ tubuh manusia, teman-teman. Ini kita waktu SD pernah belajar yang namanya IPA, ya. Ilmu pendidikan apa sih IPA tuh? Ilmu pengetahuan alam, ya. Bukan ilmu pendidikan agama. Ilmu pengetahuan alam, ya. Oke. Ini ada beberapa organ yang penting dalam tubuh manusia. Oke. Yang penting itu adalah jantung. Ya, teman-teman, di sini ada yang penting itu jantung. Ya, ketika jantung tidak bergerak, semua organ tubuh manusia tidak akan bergerak juga. Jadi yang menghidupkan semua organ tubuh adalah jantung. Oke, kita anggap yang lain itu misal di sini ada paru-paru, jago fundamental, jago teknikal, kemudian dan lain-lain gitu ya, ada hati, keberuntungan, ya. Teman-teman udah punya komunitas trader terbaik, orangnya hokian, kemudian dananya tak terbatas, tapi teman-teman tidak punya jantung, percuma. Teman-teman tidak punya jantung trading, percuma. Dan teman-teman tinggal pelajari jantungnya trading. Udah cukup itu aja, udah jalanin semuanya. Jantungnya trading apa? Oke, jantungnya trading itu ada 3M. Ya, jantungnya trading itu ada 3M. Yang pertama, nih, ini berdasarkan Dr. Alexander Elder, teman-teman, salah satu penulis buku terkemuka di bidangnya gitu ya. Dalam bukunya Trading for a Living, hidup untuk trading, ya. Dalam bukunya jantungnya trading itu ada 3M. Yang pertama, M pertama itu mindset, teman-teman. Yang kedua metode itu teknikal, ya, teknik apa yang kita pakai. Yang ketiga itu money management, modal berapakah kita gitu ya. Tuh. Kemudian ini kata buku ya. Tadi kata Alexander Elder, 5 tahun orang ke belakang, bahwa metode itu lebih penting dalam trading, ya. Semakin bagus metode, semakin semakin kita menguntungkan, semakin kita bisa make money gitu ya di market. Ya, itu pemikiran orang-orang terdahulu, bahwa mindset itu cuma 20% pengaruhnya, money itu cuma 10%, tapi yang paling penting itu metode.
ya. Itu orang-orang zaman dulu. Tapi zaman sekarang dan 5 tahun ke depan, yang lebih penting itu bukan bicara soal metode, bukan bicara soal uang, tapi bicara soal mindset, ya. Kalau teman-teman mindsetnya udah dapat, bicara metode walaupun metodenya jelek, kemudian money manajemennya juga udah dapat, ya nggak masalah gitu ya. Sejelek-jeleknya metode seenggaknya teman-teman udah punya mindset, udah punya pemikiran gitu kan. Ini gimana 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 nya teman-teman udah pertimbangkan. Jadi nggak asal dengan metode doang. Oke, jadi yang lebih penting sebenarnya mindset. Oke. Oke, cepet kaya dari trading. Ketika teman-teman saya kasih pilihan, nah 1 juta apa 1 miliar. Kalau orang yang berpikirnya pengen cepet kaya dari trading, pasti dia ambil uang 1 miliar. Betul gak? Tapi ketika teman-teman berpikir bahwa trading itu cepet kaya, saya pengen ambil 1 miliar biar bisa cepet kaya. Tapi resikonya, challenge-nya, tantangannya, teman-teman bisa nggak tinju lawan Mike Tyson gitu ya, tinju lawan petinju dunia. Kalau teman-teman menang, boleh ambil hadiahnya 1 miliar. Yang kedua, kalau teman-teman lawan bebek, teman-teman ambil uangnya hadiah 1 juta. Ya gampang lah, bebek tinggal dihus-hus gitu kan. Nah ini sama halnya dengan trading. Ini salah satu mindset teman-teman yang harus kita ubah, bahwa trading itu nggak bisa, trading itu cepat kaya nggak ada. Kalau teman-teman memaksakan saya trading tujuannya pengen cepat kaya, salah. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Kalau bisa pun itu hanya keberuntungan, dan paling cuma 1% dari 99%, ya. Oke, itu mindset yang pertama. Kita harus ubah, jangan berpikir bahwa trading itu cepat kaya. Yang benar itu gini, trading itu membuat aset kita bertambah. Nah, ketika teman-teman berpikir seperti ini, aset kita bertambah, modal berapapun atau profit berapapun yang teman-teman terima, teman-teman pasti bersyukur. Ketika teman-teman bersyukur, semuanya merasa berkecukupan. Oke, karena setelah merasa berkecukupan, teman-teman tidak akan ada yang namanya berlebihan, tidak akan ada yang namanya keserakahan, karena teman-teman udah cukup. Jadi tradingnya terkontrol, tidak akan emosi, tidak akan overload, tidak akan overtrade. Dan ini fakta teman-teman ya. Itu mindset pertama yang harus teman-teman benahi. Jadi jangan berpikir trading bisa cepat kaya, tapi yang benar itu trading ini membuat aset kita bertambah. Teman-teman mau profit sehari $1, sebulan 3%, 5%, is okay gitu ya teman-teman, terima aja ya. Kemudian yang kedua, mindset yang kedua, modal kecil mau untung besar. Dan ini saya pikir di teman-teman ini udah nggak ada, karena di sini teman-teman rata-rata saldonya di atas $5.000 semua ya. Ada yang 20.000, ada yang 30.000, macam-macam ya. Ada yang 10.000. Ya ini saya teman-teman udah tepat gitu ya. Teman-teman mindsetnya yang kedua ini udah tepat, karena rata-rata saldonya di atas 5.000-an. Oke, modal kecil profit besar. Nah ini salah satu mindset yang salah kebanyakan dari kita. Oke, misal kebutuhan biaya hidup $1.000, tapi punya modalnya $1.000. Kebayang, sebulan teman-teman harus kejar profit 100%. Berat. Bisa, tapi berat. Sebulan profit 100%. Sedangkan fakta, teman-teman, trading realistis itu profitnya 5-10%. Itu realistis. Oke, kita bicara yang realistis. Kita ubah mindsetnya, bukan modal yang dikecilin, bukan profit yang dibesarin, tapi modalnya dibesarin, profitnya dikecilin. Dalam arti realistis. Oke, teman-teman butuh biaya hidup sebulan $1.000. $1.000 kali 10.000. Ya gampang. 10.000, teman-teman cukup kejar profit 10%, $1.000 dapat. Ya, ini lebih realistis ya. Daripada kita harus nyari profit 100%, berat. Lebih baik kita nyari profit 10%, ini lebih mudah. Jadi ini buat teman-teman yang saldonya masih minim, upgrade ya teman-teman. Kalau emang modalnya berpas-pasan atau berkecukupan segitu, ya udah profitnya realistis, jangan neko-neko. Ya, jangan neko-neko pengen profit gede. Ya. Kalau modalnya besar ya wajar profitnya gede.
Oke, itu aja teman-teman. Atau misalkan kalau modalnya kecil lebih baik dikumpon kayak saya. Saya juga dulu gitu teman-teman. Saya 2000 kena baru trade poliving itu saya 2020. 2019 saya 2017 saya baru belajar. 2019 saya terjun di trading, baru bener nyobain modal real gitu ya. Habislah di situ 100 juta. Kemudian 2020 saya belajar, teman-teman. Modalnya nggak bisa kecil. Dulu waktu saya loss 100 juta itu saya cicil. Modalnya $1000, $1000, $1000, ditotalin sampai 7 kali saya depo. Modal $1000 MC, depo lagi $1000 MC, depo lagi $1000 MC. Itu wow, bener-bener pengalaman. Ternyata nggak bisa loh. Saya depo $1000 pengen profit $1000 nggak bisa. Coba kalau waktu itu saya tabung dulu sampai modalnya ada $7000 baru saya tradingkan, mungkin lebih aman, mungkin lebih safety. Dan itu teman-teman yang harus teman-teman ubah. Jadi buat teman-teman yang saldonya masih 1000, 2000, upgrade. Kalau mau profitnya agak gede, kalau udah cukup ya silahkan gitu ya. Ya, modalnya dibesarin, profitnya dikecilin. Itu mindset yang kedua. Yang ketiga, berapa banyak modal trading forex Anda? Jawabannya sangat beragam. Bahkan dari teman-teman di sini kan macam-macam. Ada yang 20.000, ada yang 10.000, tapi rata-rata di 5.000 semua ya, rata-rata. Yang paling gede itu Mas Dian hampir 20.000 lebih. Ya. Kemudian Mas Wandi juga kan lumayan tuh balance-nya, gede-gede. Tinggal diikutin teman-teman jejak seperti Mas Wandi sama Mas Dian tuh, diikutin jejaknya. Lihat Mas Dian tuh, lihat profitnya, teman-teman ya. Oke, berapa banyak modal trading forex Anda? Oke, jawabannya sangat beragam. Ada kutipan teman-teman. Nih, investasikanlah sebesar yang Anda relakan untuk hilang. Oke, bicara investasi ya teman-teman. Apalagi forex ini salah satu investasi yang high return, high risk high return. Resikonya tinggi tapi returnnya tinggi. Nah, di sini teman-teman mindsetnya harus gini. Teman-teman siap dengan resikonya. Investasikanlah sebesar yang Anda relakan untuk hilang. Dengan kata lain, investasikan uang yang benar-benar menganggur atau uang dingin. Jadi kalau teman-teman tradingnya masih pakai uang panas, masih pakai uang orang, udah jangan trading teman-teman. Nanti malah kejar setoran, ujung-ujungnya loss. Trading itu harus uang dingin, uang nganggur, jadi nggak ada beban. Bakal mengalir begitu aja teman-teman, seperti air gitu ya. Mengalir seperti air. Oke. Modal trading, seberapa penting modal dalam trading? Oke, penting banget. Kok nggak ada ya? Oke, modal ideal untuk trading. Oke, modal ideal untuk trading berapa teman-teman? Oke, modal ideal trading itu nggak ada. Yang ada itu modal sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi, kita bicara profit realistis di forex itu 5-10%. Kita ambil 10% lah yang paling gede sebulan. Profit realistis sebulan 10%. Modal ideal trading itu tergantung kebutuhan. Contohnya saya Denny Dolar sebulan butuhnya $2.000. Oke. Saya sebulan butuhnya $2.000 atau 30 juta sebulan untuk biaya hidup saya. Oke, 30 juta sedangkan profit realistis 10%, ya udah 30 juta kali 10. Berarti saya harus modal trading 300 juta. Udah itu baru bisa menutupin kehidupan saya. Itu yang dimaksud dengan yang namanya trading for living. Teman-teman udah nggak usah ngapa-ngapain, fokus dari trading aja. Ya. Contoh modal teman-teman berapa nih? Ada yang mau open mic? Kasih contoh satu, kebutuhan biaya per bulan berapa gitu. Oke, nggak ada ya? Oke, gak apa-apa lah, malu berarti. Oke, misal si A butuh biaya hidupnya sebulan itu cuma 5 juta. Sebulan 5 juta. Oke, 5 juta kali 10. Tinggal gampang kan? Kali 10. 5 kali 10 berarti modalnya harus 50 juta. Karena dari 50 juta ngejar profit 10% ini realistis. Itu pasti dapat, realistis guys. Apalagi kejarnya 5%. Modalnya aja yang digedein. Aman trading modal berapa? Oke, kita bicara trading, amannya modal berapa? Oke. Ini ada kapal besar.
Ini kapal kecil. Kapal besar ini modal besar, kapal kecil ini modal kecil. Oke. Jika dua perahu ini dua-duanya ke tengah lautan, mana yang lebih aman? Modal yang lebih besar. Nah, sama halnya dengan trading. Amannya trading itu modal berapa? Ya semakin besar modal, semakin aman trading kita. Balik lagi dengan kebutuhan tadi. Kalau kebutuhannya 2 juta, ya modalnya harus 20 juta. Kebutuhannya 5 juta sebulan, modalnya 50 juta. Itu lebih aman. Jangan sampai teman-teman, sebulan saya butuh 5 juta, tapi modalnya 5 juta juga. Engap. Teman-teman ya, nggak akan bisa. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Kita akan belajar satu buah metode, teman-teman. Ini namanya indikator Goldbuster. Ini metode pertama saya yang saya buat. Ini jaya-jayanya itu waktu 2019. Zaman Covid ini metode win rate-nya hampir 100%, teman-teman. Hampir selama setahun. Setahun ini win rate-nya hampir 100%. Ya. Kebetulan ini metodenya itu switching. Nah, bicara switching ini salah satu metode yang gak mau kalah. Betul nggak? Salah satu metode yang gak mau kalah. Yang penting kita bisa mengatur lot, bisa mengatur money management. Oke, ini indikatornya udah update. Dari zaman dulu kan saya hitungnya manual, sekarang itu udah otomatis pakai indikator, nggak kayak dulu. Oke, saya sedikit sepil teman-teman sebelum kita ke chart. Jadi di sini ada kotak merah. Ya. Di sini ada kotak merah. Itu kita sebut yang namanya rumah. Kebetulan ini indikator saya buat waktu zaman Covid. Sedangkan Covid waktu itu, teman-teman, WFH, work from home gitu ya, kerja di dalam rumah. Makanya saya sebut area kotak ini itu kita sebut area rumah. Yang di dalam kotak itu kita sebut rumah. Oke. Di sini ada beberapa rule, teman-teman. Rule pertama, ketika ini kan candle awalnya di dalam rumah. Oke, dalam rumah ya. Ketika ada 2 candle keluar rumah. Ini rumah nih. Candlenya posisinya di dalam. 2 candle keluar rumah dan warnanya sama, maka dia buy. Kalau candlenya naik. Contoh. Satu di sini contoh nih. 1 2. Nih, 1 2 ya. 2 candle naik keluar rumah dan kita di candle ketiga berikut di sini kita bisa buy. Ya, bisa buy dan di sini muncul yang namanya indikator panah. Dibantuin tuh sama panah. Oke, kita di sini buy. Oke, habis itu naik. Oke, itu kalau buy. Kalau sell ya sebaliknya. Ketika muncul 2 candle warnanya sama keluar rumah. Ini contohnya, ini kan awalnya di dalam rumah. Nih, candle-candle ini kan awalnya di dalam rumah. Betul nggak? Awalnya di dalam rumah tuh. Awalnya. Tiba-tiba muncullah 2 candle keluar rumah. 1 2 ya. 2 candle keluar kotak. 2 candle keluar kotak. 1 2 sell. Terjun. Di sini kita sell. Di sini kita sell. Nah, di sini kita sell. Habis itu terjun. Itu rule pertama. Rule pertama itu keluar rumah. Kalau ada candle keluar kotak, harus nunggu 2 candle warnanya sama. Coba teman-teman di komen. Ada yang nggak paham nggak? Kalau udah paham saya lanjut nih. Ayo, pada open mic. Nggak ada yang mau open mic ini. Gimana? Ayo, paham nggak? Gimana Bu? Halo?
Apanya bu? Iya trennya betul. Candlenya kan di dalam kotak nih. Kalau ada candle keluar, kalau keluarnya naik berarti buy, kalau keluarnya ke bawah berarti sell. Paham bu sampai situ bu? Rule pertama nih. Masih pertama nih, belum kedua. Oke, kita lanjut. Ini gimana ya cara hapus ininya? Oh, bisa kosong. Oke. Ini yang kedua, teman-teman. Kalau tadi kita bicara keluar rumah. Rule kedua, ini masuk ke dalam rumah. Beda ya. Yang tadi keluar, ini rule-nya masuk. Oke, ketika ada satu candle masuk, berarti kalau masuk itu konfirmasinya satu candle ya. Kalau masuk konfirmasinya satu candle. Contoh. Contoh di sini. Di sini kan awal candle pertama dari luar. Nih. Di bawah. Candle pertama dari luar awalnya. Habis itu ada satu candle masuk. Sini ya. Satu candle masuk. Nah, langsung buy. Ini kan dari luar, ada satu candle masuk ke dalam kotak. Di sini teman-teman langsung buy. Di sini langsung buy. Take profit. Nanti take profitnya kita bahas. Nah, kemudian di sini ada momen kedua. Karena ini udah di dalam rumah ibaratnya ya. Kemudian di sini udah nyampe take profit. Di sini ada momen kedua. Rule pertama, dua candle keluar rumah. Ini kan posisinya udah di dalam nih. Posisinya udah di dalam. Tiba-tiba ada dua candle keluar rumah. Satu, dua. Di candle ketiga kita buy di sini. Di sini ada muncul panah, kemudian buy, profit. Ya, sesimpel itu. Oke. Contoh, masuk ke dalam rumah. Nih. Masuk ke dalam rumah, sell, profit. Ini masuk ke dalam rumah, buy, profit. Oke, itu rule kedua. Paham gak teman-teman? Coba di komen di grup. Gas. Boleh, boleh, gimana mas? Untuk rumah nanti ada indikatornya. Nanti saya kasih indikatornya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya berarti aman. Yuk, yuk Mas Wandi, gimana Mas Wandi? Aman, aman. Mas Dian, yuk gimana Mas Dian? Mas Rahmat, Bu Yani, Bu Yani bisa Bu Yani? Aman Bu? Oke, di chat ya. Berarti kotaknya itu otomatis ya. Betul, kotaknya otomatis akan masuk ke dalam indikator, ke dalam chartnya langsung. Coba Mas Den, cara dapat indikator gimana? Udah. Ini kan indikatornya belum saya share, baru mau saya share hari ini. Berarti kotaknya itu otomatis. Iya otomatis. Besar kecil kotak itu apa penyebabnya? Oke, ini kotak ini itu berdasarkan yang namanya adalah ODV dan pivot. Itu berdasarkan rank harga sebelumnya. Jadi berdasarkan harga pergerakan rank sebelumnya. Oke. Oke, rule kedua sudah paham. Kemudian kita akan bicara rule ketiga. Rule ketiga nggak ada lagi. Bentar. Saya buat dulu PPT-nya dikosongin. Nah, ada nggak? Ada tampilannya nggak? Nah, rule ketiga. Oke, sebelum kita ke rule ketiga, kita akan bahas dulu yang namanya strategi. Strategi di forex
teman-teman, strategi di forex itu ada 6 sama SLTP. 6 tuh ada averaging, martingale, hedging, locking, switching, dan SLTP. Dan di sini saya nggak akan bahas semuanya sesuai dengan topik. Kebetulan ini metode saya pakainya yang namanya switching, SWITCH. Oke, switching. Oke, bicara switching, switch itu artinya mengganti, ya. Switch, mengganti atau menukar. Oke, contohnya kayak gini. Ketika ini harga, teman-teman misalkan turun terus. Teman-teman, di sini ada harga open buy. Oke, di sini ada yang namanya teman-teman buy. Buy 1 lot. Oke. Teman-teman buy 1 lot. Kemudian harga turun dan teman-teman panik tentunya. Nah, karena metode switching ini win rate-nya 100%, asal kita bisa jaga money management, ya. Kita switch itu mengganti. Kita di sini langsung open sell. Kita di sini langsung open sell. Lotnya di double. Yang tadinya 1 lot jadi 2 lot. Ya. Yang buy-nya kita cut loss. Yang ininya di cut loss. Oke. Ketika kita sell, yang buy-nya kita cut loss. Otomatis di sini kita ada 2 sell. Ada sell 2 lot. Nah, ketika dia turun, take profitnya samakan dengan jarak loss sebelumnya. Contoh di sini antara buy dengan switch sell, jarak lossnya itu 30 pip. Nah, maka ketika teman-teman pasang take profit, jaraknya pun sama, 30 pip. Jadi dihitung target profit berikutnya itu dilihat dari loss sebelumnya. Oke, itu bicara switching. Kenapa lotnya harus di double? Ya, kenapa lotnya harus di double? Karena yang pertama buat nutupin loss yang pertama, ya, buat nutupin loss ini. Yang kedua buat profit. Yang kedua buat profit untuk kitanya. Oke, sampai situ paham teman-teman? Coba yang lain, yang lain aman? Coba di komen. Oke, itu bicara switching. Nah, kita akan terapkan dengan rule ketiga. Oke, kita akan terapkan dengan rule ketiga. Kita contohnya di sini. Oke, contohnya ada di sini. Oke, ini ada satu candle dari luar kan, posisinya ini dari luar. Nih, posisinya candlenya dari luar. Sedangkan rule kedua, ketika ada satu candle masuk, ya, satu candle masuk ke dalam rumah, kita harus open sell. Di sini kita sell dong, ya. Ketika sell dia naik. Nah, untuk switch jadi buy, kita konfirmasinya menunggu 2 candle warnanya sama berlawanan. Contoh, ini masuk kan, ini masuk, yang ini masuk. Berarti kita tinggal nunggu 2 candle yang keluar. Nunggu 2 candle keluar kotak. Ya, nunggu 2 candle keluar kotak. Dan di sini 1 keluar, 2 candle keluar kotak warnanya sama. Dan di sini kita bisa langsung buy. Ketika buy, teman-teman panik biasanya. Kok turun lagi Mas Den? Tenang teman-teman. Selama kan switch itu ketika ada 2 candle berlawanan. Nah, ini kan posisinya udah di luar. Posisinya udah di luar. Ya, tinggal switch kedua berarti harus ada nunggu 2 candle warnanya sama masuk ke dalam kotak. Ya, nunggu 2 candle warnanya sama masuk ke dalam kotak. Tapi yang ini kan tidak terjadi. Ya, di sini nggak ada candle yang masuk ke dalam kotak.
Ya udah biarin aja ke floating, biarin aja gitu kan. Ke floating biarin aja, habis itu dia naik. Ya. Sedangkan ini jarak cut loss kita itu cuma segini. Ya, jarak switch itu cuma segini, sedangkan take profitnya kan lebih gede. Oke. Habis itu beres. Sampai situ paham nggak teman-teman? Untuk switch. Coba di komen. Switch itu nunggu dua konfirmasi candle warnanya sama yang berlawanan. Coba di komen, paham nggak? Ayo, yang lain gimana? Oke, kita lanjut ke chat lah. Kita biar nggak pusing. Contoh, SAU ada sell, SAU ada putih tuh bisa diambil. Tapi ada news nggak ya? Kita cek dulu. Bentar, ada momen ini. BMS ada momen sell. Hari ini tanggal 12 POMC Senin 12 Februari. Oke, ini bisa diambil teman-teman. Bisa ambil sell SAU USD panah putih. Kita ambil 0,20, saya agak full margin. Oke. Take profit 20 pip lah. Semi scalping. 30 pip ini dapat sih harusnya. 30 pip dapat kalau nggak naik. Oke. Stop loss kita selalu pakai 100 pip dengan appraising. Jangan lupa appraising teman-teman di sini nih. Nanti setiap naik 20 pip appraising. 20 yang terakhir 30. Ya. Silakan kalau mau ambil take profit 20-30 pip. Saya take profit di 2022-34. Ya. Selalu gunakan stop loss. Oke, ini BMS ya. Mungkin udah tahu lah teman-teman kalau BMS sudah sering lah ya. Kita cukup lihat panah muncul sell. Baru SAU yang muncul. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut. Kita coba cari yang switching. Cari contoh yang switch. Ini nih. Cuma ini panahnya kadang muncul kadang enggak sih. Ini nih. Nih. Contoh, ini contoh yang switching. Di sini muncul panah turun ya, sell ya. Di sini muncul panah turun, dia sell. Kenapa sell? Karena ada satu candle masuk ke dalam rumah. Ini rule kedua. Satu candle masuk ke dalam rumah. Oke, kita sell di sini. Kita sell di candle ini. Ya. Di candle panah ini kita sell. Ketika sell, harga malah berbalik. Oke, untuk switch konfirmasi dua candle warnanya sama. Dua candle berlawanan warnanya sama. Oke, ini sell dia masuk. Kemudian di sini ada dua candle keluar. 1 2 ya. 1 2. Dua candle keluar. Oke, ketika dia close candle kita sweet buy di sini. Sell SAU USD itu. Nah, kita sweet buy di sini. Oke? Nih, teman-teman sell di sini, sweet buy di sini. Kita loss 70 pip. 710 poin. Gede. Ya gak apa-apa, namanya juga switching, namanya juga di PRSAU. Yang penting lotnya teman-teman. Kita bicara main lot di sini tuh. Win rate 100% asal lotnya bener. Oke, kita buy di sini, take profitnya ganti 70 pip. Nah, di sini teman-teman udah cuan. Ya. Di sini udah cuan. Oke. Itu teman-teman, coba ada yang mau tanya nggak?
untuk rule switchingnya. Silakan teman-teman. Tes di chat. Bisa diulang lagi, agak bingung. Berarti kalau switch naik harus ada 2 candle naik, boleh selang-seling atau harus beriringan langsung. Oke, bentar teman-teman. Nah, udah terjun tuh harga SAU-nya. Ya. SAU-nya terjun. Profit yuk, profit. Oke, sorry lanjut teman-teman. Bentar, bisa diulang lagi gak? Agak bingung. Berarti kalau switch naik harus ada 2 candle naik, boleh selang-seling atau beriringan. Kalau switch itu harus beriringan dan warnanya sama. Contoh. Saya perjelas lagi. Oke. Di sini ada 1 candle masuk. Ya, teman-teman, ini ada 1 candle masuk. Kelihatan nggak? Ya. Sini ada 1 candle masuk nih. Sini. 1 candle masuk ke dalam rumah. Nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada 1 candle masuk ke dalam rumah. Ya, dari luar masuk. Ini berarti rule kedua. Kita harus open sell di sini. Di candle berikutnya kita harus open sell. Di candle ini kita harus open sell. Betul gak? Nih. Di sini kita open sell. Ketika kita sell, kemudian harganya naik, kita switch. Switch ketika ada 2 candle warnanya sama, berlawanan. Karena ini di dalam, karena ini masuk, berarti berlawanannya harus keluar. Harus keluar rumah. Dan di sini satu candle keluar rumah, sini 1, sini 1. Berarti 2 candle keluar rumah, berlawanan. Ketika ini close candle, di candle berikutnya kita di sini switch buy, open buy. Di sini kita open buy. Kita di sini buy. Habis itu take profitnya disamakan dengan resiko switch. Sini kita switch, misal lossnya 70 pip. Nih, 600 poin, 650 poin atau 65 pip. Ya kita tinggal ganti. Lotnya di double. Kalau switch itu selalu double. 1 lot, 2 lot, 4 lot, ya. Nah, kita double di sini, kemudian take profit 60 pip. Di sini beres. Contoh lagi. Ini buy, masuk rumah. Di sini kita switch, ya. Karena ada 2 candle ke luar rumah. Ini kan masuk. 1, 2. Kita switch sell di sini. Kemudian lossnya 40 pip, ya ganti 40 pip. Oke. Kemudian untuk menentukan take profit, ini kan tadi sistemnya switching maksimal 3 kali. Kalau teman-teman switch maksimal 3 kali. Kalau udah switch ketiga, baru pasang stop loss di harga low atau di harga high, di harga terendah atau di harga tertinggi. Contoh, misalnya gini, teman-teman di sini buy sell. Yang terakhir di sini udah ada posisi sell ibaratnya ya. Di sini udah posisi sell. Ya udah, berarti teman-teman pasang stop loss di sini. Pasang stop loss di harga tertinggi hari itu. Ya, di sini. Kalau udah 3 kali switch. Ya. Tapi jarang kok 3 kali switch. Kebanyakan take profit switchnya atau 1 kali 2 kali. Ini benar-benar win rate 100% teman-teman. Ya. Contoh. Ini kita bicara take profit. Oke, belum ya. Kalau untuk take profit,
Ya teman-teman, untuk take profit itu kita tinggal ukur dari rank hari sebelumnya dibagi 3. Contoh, saya trading di tanggal 23 Januari. Yang sini ya. Saya trading tanggal 23 Januari di sini. Kita tinggal ukur rank hari tanggal 22 dari harga tertinggi ke harga terendah itu berapa pip. Di sini jelas 150 pip. Ya. 150 pip atau 1500 poin. Oke. 150 pip rank hari sebelumnya dibagi 3. Itu rumus ya. Itu rumus saya dari 2019. Saya sebut itu angka ajaib ya. Angka ajaib saya itu 3. Jadi 150 pip dibagi 3 dapatnya 50 pip. Dan ketika teman-teman open buy di sini, ada momen buy ya di sini. Buy. Teman-teman berarti take profit 50 pip. Nih, di sini udah clear. Take profit 50 pip. Jadi kalau ranknya gede gimana? Lebih enak. Contoh misal ini ranknya kecil nih, masih kecil. Ya, 10 pip dibagi 3 30 pip. 100 pip dibagi 3 take profit 30 pip profit. 30 pip profit. Segitu aja teman-teman. Coba, ada yang bingung nggak? Mengenai metodenya. SAU udah running tuh. Oh, tuh. Oke, itu aja paling contoh hari ini kita cek. Hari ini ke plotting apa gimana ya, cek hari ini. Saya hari ini nggak open sih tadi. Nih. Hari ini justru saya di sini sell. Nih, di sini sell. Ya, di sini sell. Kemudian di sini tadi nggak sweet, harusnya sweet ya. Saya lupa sweet di sini. Harusnya sweet buy. Kemudian di sini take profit 20 poin. Kan ini lossnya berapa? 20 pip. Ya, di sini beres. Ya, di candle ini beres. 20 poin. Nah, tadi saya makanya di grup signal tuh yang di grup umum kita sell di sini, take profit di sini malah take profit duluan gitu ya, teman-teman. Malah keburu take profit, nggak keburu switch. Kalau switch pun ini secara rule profit. Dan ini misal ini lagi sell nih, ibaratnya ini lagi sell ke plotting nih, ini posisinya lagi ke plotting karena belum ada konfirmasi switch. Ini momen kedua. Tapi bagusnya itu kalau sesi Amerika udah lewat maghrib, udah lewat jam 18 ke sana, lebih baik jangan diambil ya. Udah lewat jam 18 ke sana jangan diambil. Kalau mau ambil lotnya kecil aja. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Untuk edukasi malam ini kita basicnya udah, kemudian teknikalnya udah, nanti indikatornya saya kirim. Tinggal tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Rekamannya ada, nanti tak kirim. Ini direkam kan? Nanti tak kirim. Betul. Siap. Oke, XAU-nya sama-sama. XAU-nya udah profit. Kita pasang SL plus. Amankan posisi. Tarik dulu SL ke atas, habis itu SL-nya tarik ke bawah. Kita SL plus. Jadi ini kalau mau naik lagi juga bodo amat ya. Orang kita udah profit 3 poin aja lah, 3 pip. Nah, saya udah jelas tuh SL di 2025 saya SL plus. Ya, ini udah posisi paling aman, udah selamat ibaratnya. Mau terjun ya kita profit, mau naik ya kita profit juga. Nah, ini bejauh banget ya. Nah, terjun. Yuk. Turun. Dah. Bentar lagi mau take profit nih. Oke, selamat teman-teman yang udah sambil live trade, edukasi, profit udah, semuanya udah. Mungkin itu aja edukasi malam ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti sharing aja di grup PIV. Mungkin buat teman-teman yang udah ngerti, tolong jelasin ke teman-teman yang belum ngerti. Jadi saling tolong menolong itu lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi di edukasi minggu depan.
hari Senin sampai ketemu lagi dengan saya. Dan besok itu ada jadwal edukasi bersama Mas Yohan, ya. Gak tahu Mas Yohan, gak tahu Mas Fajar besok tuh, ya. Dan besok ikut juga teman-teman. Tentunya dengan materi yang berbeda. Tiap orang punya materi, tiap mentor materinya beda-beda dan teman-teman harus pelajari. Mana yang menurut teman-teman cocok, lakukan, ya. Oke, itu aja. Saya Denny Dolar. Teman-teman terima kasih sudah hadir di webinar di webinar. Kok webinar ya? Kebiasaan webinar nih. Di edukasi PIP malam ini. Ya, sampai ketemu lagi hari Senin. Oke. Saya Denny Dolar, salam profit. Selamat istirahat. Sama-sama. Yang lain pada kemana nih? Diem-diem mulu.